Silakan duduk. Jadi saudara, pagi hari ini kita akan nanti diundang oleh Tuhan untuk duduk makan dan minum perjamuan kudus. Ini merupakan satu bagian misteri daripada karya Allah yang sampai kapanpun saja saudara tidak akan pernah selesai untuk bergumul mengajukan macam-macam pertanyaan oleh karena masih ada sisi-sisi yang kita tidak mengerti. Jadi iman kita itu adalah iman yang dianugerahkan dan sesuatu yang ajaib. Sehingga jika saudara mau beriman kepada Allah yang ajaib, itu adalah anugerah yang sulit sekali bagi manusia untuk bisa menjelaskannya. Jadi untuk itu saya ingin sekali membaca dari 1 Korintus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9, saudara. Ini kata-kata Paulus yang mengatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua itu yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi apa yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya sebagai orang-orang yang beriman, itu adalah anugerah yang Paulus sendiri akui tidak pernah dipikirkan di dalam pikiran manusia. Bahkan tidak pernah muncul dari dalam hati manusia. Saudara melihat akan hal seperti ini, saya melihat akan perjalanan akan gereja-gereja Tuhan sepanjang masa, saya tidak heran jikalau gereja-gereja dengan jumlah anggota yang sampai seperti ini pun, di seluruh dunia ada cukup beberapa gereja yang besar luar biasa. Dan ternyata jikalau dilakukan sesuatu riset, dicek apakah ibadat-ibadat dan segala sesuatu yang dilakukan gereja sudah menghasilkan perubahan nyata di dalam kehidupan umatnya. Nah, saudara, beberapa tahun yang lalu itu ada satu riset yang dilakukan di dalam satu gereja terbesar di Amerika. Itu tidak seperti ini, masih lebih kecil saudara. Yaitu gereja di Willow Creek, yaitu di suburban area di Chicago. Nah, gereja ini dimulai tahun 1975 oleh Bill Hybels, yang seorang hamba Tuhan yang gifted, yang sekolah di tempat saya juga belajar di Trinity Evangelical Divinity School. Dan gereja ini dimulai oleh seorang anak orang kaya yang ternyata tidak mau mewarisi kekayaan orang tuanya, menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, lalu mencari daerah yang paling tidak laku di daerah suburban area daripada Chicago. Nah, daerah yang namanya Willow Creek di North Barrington itu. Dia mulai dengan melihatkan Yellow Pages dan buku telepon itu, dicari nama-nama yang rasanya Kristen. Nama Daud, David, atau nama Paul atau siapa. Lalu mulai diteleponin, diajak untuk doa bersama dan hadir di dalam pemahaman Alkitab. Ternyata yang memberi respon hanya beberapa belas orang, saudara. Berjalan beberapa bulan, hanya beberapa belas orang. Sekarang sudah menjadi salah satu gereja terbesar dengan kira-kira 24.000 anggotanya dan mempunyai cabang di mana-mana. Dan Bill Hybels itu adalah seorang yang gifted, saudara. Oleh karena dia menulis puluhan buku dan semuanya itu sangat excellent. Jadi saya rekomendasikan saudara juga baca. Bahkan setiap tahun melakukan yang namanya Leadership Summit. Sudah lebih dari 250.000 pemimpin dunia, maksudnya hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia yang ikut konferensinya. Ya, meskipun dia kemudian jatuh di dalam suatu skandal, saudara. Tetapi ini gereja yang terbaik pada saat sebelum dia jatuh dilakukan riset. Nah, di Amerika itu selalu ada riset-riset sejenis ini, saudara. Ya kan? Kemudian di dalam riset itu tentu saja itu tidak perlu menulis nama, cuma menjawab aja ya atau enggak. Sederhana aja. Ya, dilakukan kepada 600 aktivis gerejanya. Diakonosnya, tua-tuanya, hamba-hamba Tuhannya, guru-guru sekolah minggunya. Ada yang melayani lebih dari 20 tahun, saudara. Pertanyaannya, setelah kamu melayani, apakah kamu sekarang itu merasa semakin mengasihi Yesus? Nah, jawabnya semua iya, gitu kan. Tapi buktinya,
dosa-dosa yang lama sudah mulai mati? Jawab, ya atau enggak? Enggak ada yang berani menjawab. Jadi saudara, ini kemudian hasil riset diberikan kepada Bill Hybels dan dia kaget sekali. Jadi biaya yang sampai $1 million setiap tahun itu. Dan segala macam kegiatan yang gereja lakukan dengan ibadat yang atraktif, menarik sekali sampai begitu banyak orang datang. Ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada perubahan nyata dalam kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu, sebelum kita duduk makan dan minum di meja perjamuan Tuhan, saya ingin kita memahami memang esensi daripada Injil Yesus Kristus disebutkan oleh Paulus tidak pernah ada di dalam pikiran manusia. Tidak pernah muncul dari dalam hati manusia. Jadi kalau seperti itu lalu bagaimana? Nah, saudara mesti waspadai dengan sungguh, ya. Nah, kali ini saya ingin supaya saudara berimajinasi dengan saya, ada 4 lingkaran besar. Lingkaran pertama di sini, lingkaran kedua di sini, lingkaran ketiga di sini, lingkaran keempat di sini. Ada 4 lingkaran. Dan kita manusia itu ada di tengah-tengahnya. Nah, kenapa saya mengimajinasikan seperti itu? Mari kita lihat lingkaran pertama. Saudara, kita tahu bahwa memang kita hidup sebagai manusia berdosa. Dan sejak kita membaca Kejadian pasal yang ketiga, yaitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, seluruh dunia ini sudah tercemari dosa. Tetapi saudara harus objektif. Kita yang berdosa dan hidup di dunia yang berdosa, ternyata tidak dihancurkan atau dibinasakan Allah. Kita masih diberi kesempatan. Bahkan manusia yang berdosa itu tetap peta dan gambar Allah. Yang mempunyai kreativitas luar biasa sekali. Yang bisa menciptakan akan sumber-sumber kebahagiaan, kenikmatan, dan segala sesuatu yang diinginkan. Dulu ketika saya belajar matematika itu di SMP 1. Ketika orang mulai mengajarkan A plus B lalu dikasih kurung kuadrat. Yaitu A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Itu guru saya tidak pernah menjelaskan ngapain belajar aljabar seperti itu. Padahal itu permulaan manusia supaya mengerti bahwa sebetulnya dengan formula-formula tertentu, kalau dia betul-betul mengerti, dia akan menguasai dunia ini. Seluruh universe. Ya, manusia bisa hanya berbicara dengan manusia yang lain jaraknya 100 meter. Manusia melihat paling jauh barangkali itu 3 kilometer. Ya, tetapi manusia tahu. Dia bisa berbicara dan melihat orang di seberang lautan sana. Hidup di dalam dunia yang bundar ini. Dengan cara apa? Nah, dia mencoba ratusan mungkin ribuan kali membuat pesawat ulang alik. Melewati atmosfer, troposfer, ionosfer. Lah, ngapain? Untuk menaruhkan satelit di sana. Dan saudara termasuk pembantu rumah tangga saya yang sederhana sekalipun, kalau mau dengan HP yang kecil bisa melihat pertandingan sepak bola di Brasilia pada detik yang sama. Dan saudara tahu, bahkan kita bisa melihat rumputnya seolah-olah dekat sekali. Bahkan tangan yang berbulu dari pemain sepak bola kita bisa melihat. Ini manusia. Jadi saudara meskipun kita itu orang berdosa, sudah jatuh di dalam dosa, saudara mesti waspada. Kita hidup di dunia, tetapi kita masih peta dan gambar Allah yang kreatif. Saya kadang-kadang heran sekali, oleh karena semua bidang, manusia bisa mencari sumber kenikmatannya, sehingga pikiran, perasaan, orientasi, tujuan, semuanya saudara sebetulnya itu isi dengan pencapaian-pencapaian yang saudara mau. Saudara setiap minggu itu mungkin lebih daripada 10.000 barangkali orang Jakarta itu hanya ke Bandung untuk ngapain? Untuk wisata kuliner, saudara. Cari makan tok. Bayangin aja. Dan saudara ini bayangkan, tahun yang lalu itu ada seekor ikan tuna, bluefin tuna, ya kan ditangkap dan ternyata beratnya lebih daripada 2 kuintal, besar sekali. Dilelang di Jepang dan Mr. Kimura itu pemilik dari restoran sushi yang ada di Tokyo, bisa dalam lelang itu membid yang paling mahal. 1 ekor tuna dibeli oleh dia $1,7 juta Amerika.
Untuk apa? Apa lalu mau dipotong-potong kecil, satu orang dapat berapa dengan harga berapa? Enggak, hanya untuk prestis, bangga. Manusia seperti ini. Jadi saudara kalau mau melihat, ini beberapa waktu yang lalu, saya melihat itu di On The Spot dari TV. Wah, ada seorang perempuan, kalau tidak salah ini ya, namanya itu Barbie Komalasari. Nah, ini dia sedang duduk di mana? Dia sedang duduk di salon, saudara. Rupanya dia mau pergi pesta, lalu dia nyalon, lalu ada orang yang wartawan yang nanyain dia. Kemudian dia tunjukkan, ya saya akan hadir dalam pesta. Makanya setiap kali saya keluar, saya memakai perhiasan seperti ini. Dia tunjukkan tangan kanan, tangan kiri, kecuali jempol. Semuanya penuh dengan cincin batu permata berlian. Dia mengatakan di sana, setiap kali saya keluar, kira-kira 4 M yang saya pakai. Nah, saudara bisa membayangkan, manusia seperti ini. Ya, jadi kalau melihat mobil, misalnya saja, kalau saudara itu tahu mobil, ya kan Mercedes-Benz barangkali, di dealer itu yang paling mahal mungkin 1,5 M. Mungkin, saya tidak pernah beli, oke? Tetapi seperti Mark Zuckerberg, itu dari Facebook saudara tahu, dia mau beli mobil, Aston Martin itu sebenarnya dari Bentley dari Inggris, harganya 40 miliar. Nah, saudara bisa membayangkan ya, pakaian yang dipakai oleh Melania Trump, istri kedua dari Donald Trump itu harganya kalau dihitung dengan rupiah adalah 2,6 miliar rupiah. Saya mempunyai seorang klien, anak kecil saudara, badannya kecil, kira-kira usianya baru 25 tahun. Tapi dia menjadi desainer dan juga dia bisa menjahit pakaian. Dan kemudian baru bulan yang lalu dia itu menerima pesanan untuk membuatkan satu rok untuk pesta, harganya 500 juta rupiah. Nah, sini sederhana sekali. Ini realita hidup. Saudara bisa membayangkan betapa isengnya kita sampai semua macam olahraga sekarang sangat fun sekali. Saudara bisa membayangkan saja, bahkan berselancar, naik sepeda pun. Saudara lihat kalau saudara menerima akan forwardan dari teman-teman saudara itu. Mengherankan sekali, manusia itu hidupnya sangat fun. Sangat fun, menyenangkan sekali. Dari pakaian sampai makanan sampai apa saja. Sehingga yang mau ngantri ikut Bear Grylls. Bear Grylls itu seorang yang hebat sekali saudara. Kalau lihat di Discovery Channel, dia selalu menunjukkan keberaniannya untuk memompa adrenalin saudara. Oleh karena apa? Dia selalu pergi ke tempat-tempat yang sangat berbahaya. Yang ngantri itu sampai tahun 2020, itu orang sudah ngantri mau ikut. Dan bayar lagi. Jadi orang gila ya. Mau ikut dengan resiko bisa mati, diajarin makan mayat. Ya mayat itu dalam arti, oleh karena kadang-kadang makan mayat dari kambing, dari apa. Bahkan kalau tidak ada minuman itu ya, dia mengambil kotoran sapi dan saudara diperes, dimasukkan di mulut. Dan ini Bear Grylls. Oleh karena untuk survive di dunia yang sangat wild, dia sampai berani menunjukkan itu. Dan ternyata yang ikut itu termasuk Federer, segala itu pemain tenis yang top itu, mau ikut, bayar lagi. Jadi inilah hidup kita. Jadi saudara ada di sini, seolah-olah saudara mau mendengarkan firman Tuhan. Berapa banyak pikiran saudara untuk Tuhan? Kalau ruangan itu menjadi besar ini, berapa persen yang saudara betul-betul itu diberikan untuk Tuhan? Jadi saudara mengerti. Oleh karena di dalam gereja yang seperti ini, pada saat saudara itu sedang kebaktian pun, sudah mulai mikir, nanti keluar akan makan di mana? Ya begitu. Lalu kemudian barangkali akan jalan-jalan kemana, ke Tretes atau kemana. Nah begitu aja. Nanti kalau liburan kita akan kemana. Nah itu adalah pikiran manusia. Kita cari fun. Hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, orientasi kita. Segala yang saudara sedang pikirkan pagi, siang, malam. Berpuluh-puluh tahun. Hanya untuk mencari kenikmatan itu. Sehingga saya bisa mengerti sekali. Kalau orang datang ke gereja, seolah-olah mendengarkan, sebetulnya ruangan untuk Tuhan itu kecil sekali. Ini lingkaran yang satu. Nah, lingkaran yang kedua, saudara mesti tahu.
Meskipun manusia itu jatuh di dalam dosa, itu manusia sebetulnya tidak dimatikan hati nuraninya oleh Tuhan. Masih punya hati nurani, saudara. Sehingga kita ketemu di seluruh dunia manusia-manusia yang sangat baik sekali hatinya. Saudara, bulan Maret yang lalu aja ketika di Christchurch. Christchurch itu adalah kota di New Zealand di mana ada penembakan terhadap orang-orang Muslim. Maaf. Dilakukan oleh Brenton, siapa namanya saya lupa, depannya tapi Brenton. Oke. 51 orang Muslim yang ditembak mati. Nah, di sana ada seorang Muslim yang duduk di kursi roda, istrinya mati, ditembak di sana. Lalu diwawancarai sebelum mayat itu diambil. Apa yang Bapak pikirkan? Jawabannya apa? Dari tadi saya terus berdoa. Kiranya Tuhan mengampuni pembunuh itu. Bayangin. Ini orang baik. Tanpa Kristus. Saudara jangan pikir bahwa menjadi Kristen akan menjadi lebih baik dari itu. Enggak. Tapi orang baik itu sangat banyak sekali. Oleh karena hati nurani manusia itu hidup dan bisa dibina. Sehingga orang-orang agama apa saja itu bisa melatih anak-anak sejak kecil untuk bisa menjadi anak yang bisa memberi kepada orang lain. Yang bisa menolong orang dalam kesusahan. Yang bisa berbuat baik. Iya. Jadi kita hidup di dalam realitas seperti ini. Kalau lingkaran yang kedua itu mengakibatkan orang yang kalau sudah hati nuraninya baik. Sebetulnya kebutuhannya akan Tuhan semakin kecil. Saudara. Benar. Jadi oleh karena merasa diri itu baik. Dan ini adalah lingkaran yang kedua. Saudara-saudara juga melatih bagaimana mempunyai hati nurani yang baik. Tapi lingkaran yang ketiga sekarang. Kita tahu, meskipun manusia jatuh dalam dosa. Dan sebetulnya dunia dan kehidupan manusia ini adalah di bawah kuasa iblis. Dan saudara Matius pasal 4 itu mengatakan betapa iblis sebetulnya punya kuasa. Sehingga ketika dia mencoba Yesus, dia berani mengoffer loh. Kalau enggak itu kalau bukan bohong, kalau itu tidak betul-betul terjadi, ngapain dia mengoffer? Yesus, jikalau kamu mau menyembah aku, seluruh dunia ini aku akan berikan kepadamu. Berarti seluruh dunia ini milik iblis. Benar. Oleh karena ini ada dalam Alkitab, saudara. Jadi meskipun kita tahu di dalam Wahyu pasal 20, iblis meskipun punya kuasa, tetapi tidak mempunyai kebebasan oleh karena masih terbelenggu. Nah, sehingga iblis ini bisa memakai orang-orang jahat tak karuan, seperti gerakan ISIS yang membunuhin apa luar biasa sekali. Iya, tetapi saudara harus tahu. Ini tuh jumlah daripada kejahatan yang dipengaruhi iblis ini, lingkaran ketiga ini, jumlahnya sedikit. Cuma 0,001%. Itu pun rombongan ISIS yang mau mendirikan negara tertentu itu dimusuhin oleh semua dunia. Jadi saudara melihat ya, kita hidup di dalam dunia seperti ini. Ada lingkaran pertama, lingkaran kedua hati nurani, lingkaran ketiga itu realita. Bahwa yang menderita oleh karena perbuatan jahat dan sebagainya sedikit. Nah, dan seluruh dunia kompak mau melawan. Sekarang lingkaran keempat. Apa? Di tengah kondisi seperti ini, suara Tuhan itu tidak keras. Tuhan tidak mengambil alih saudara. Suaranya berbisik. Percayalah kepada Kristus. Maka kamu akan selamat. Tetapi pada saat orang bertanya, Yesus ini siapa? Dia membisikin. Gitu ya. Aku ini adalah firman. Allah itu tidak punya anak saudara. Jadi di dalam Yohanes pasal yang 1 disebutkan bahwa pada mula pertama adalah firman. Nah, firman itu bersama dengan Allah. Firmannya disebut Logos. Itu kemudian menjadi manusia. Jadi Allah itu cuma satu. Kalau disebut anak itu adalah bahasa antropomorfistik. Itu adalah bahasa memakai bahasa manusia. Karena apa? Yang pertama kali keluar dari diri Allah. The firstborn out of God. Disebut anak. Tapi Allah tidak punya anak. Jadi begitu dijelaskan suara Allah yang sudah berbisik-bisik. Kita tidak memahaminya. Sulit sekali mengerti itu yang Paulus katakan, ya kan?
bahwa segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia tidak pernah ada dalam pikiran manusia, tidak pernah ada di dalam hati manusia, saudara, sehingga kita itu tidak surprise. Jikalau gereja besar-besar seluruh dunia, orang Kristen banyak, perubahannya sedikit sekali. Lalu bagaimana kita? Saudara, sebelum kita makan minum perjamuan, saya ingin saudara mengerti, sehingga saudara itu inginkan anugerah. Nah, anugerah Allah itu dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama saya sebut sebagai gratia. Yang kedua saya sebut sebagai notitia. Yang ketiga saya sebut dengan asensia. Ini istilah daripada Bapak Gereja Agustinus. Jadi saudara harus menginginkan dan punya gratia. Kalau enggak, anugerah Allah kalau tidak kerja, saudara cuma memakai pikiran, perasaan saudara, dan kebutuhan saudara. Saudara tidak pernah serius menjadi orang Kristen. Makanya setengah tahun yang lalu ketika saya khotbah di sini, saya cerita mengenai seorang profesor dari Emory University yang melakukan riset dan kemudian menemukan ternyata ada 7 fase orang beriman. Orang beriman yang paling rendah imannya namanya undifferentiated faith, ya kan? Dan orang yang lebih baik dari itu namanya adalah intuitive projective faith. Apa artinya? Orang-orang itu rata-rata undifferentiated. Itu orang Kristen datang ke gereja tapi tidak peduli. Sebetulnya tidak butuh firman, pokoknya datang aja. Itu akan memberi rasa, bisa mengatasi rasa bersalah. Saya orang Kristen sudah datang gereja gitu loh. Tapi tidak butuh apa-apa. Pada saat kebaktian mulai, bahkan pada saat khotbah seperti ini, itu berani main HP apa. Oleh karena apa? Tidak butuh sebetulnya firman. Nah, ini namanya undifferentiated faith. Tetapi kalau levelnya menjadi lebih baik lagi, oleh karena struktur jiwanya baik, ini seringkali disebutkan sebagai intuitive projective faith. Jadi intuitive projective faith itu adalah orang Kristen yang sudah punya feeling dan intuisi yang dibutuhkan. Jadi kalau ditanya ngapain kamu ke gereja? Ya aku senang. Senang apanya? Senang lagunya. Saya bisa nyanyi sambil menari. Saya bisa ketemu teman-teman. Dan yang disenangi itu bukan esensi yang dicari, yang diberikan Tuhan. Apa kamu baca Alkitab? Apa kamu membuat catatan yang Tuhan pernah singkapkan? Apa kamu adakan waktu untuk secara pribadi dengan Tuhan? Nah, orang ini level intuitive projective meskipun rajin ke gereja, tidak pernah melakukan itu. Nah, kalau levelnya lebih baik lagi, yang disebutkan sebagai mythical literal, itu adalah orang-orang Kristen yang secara mythical sebetulnya punya kebutuhan tertentu, sehingga tingkah lakunya aneh. Yaitu orang mythical itu sebenarnya kalau ditanya, ngapain sih percaya kepada Allah? Ya aku butuh apa? Ya kalau aku sakit aku doa sama siapa? Kalau aku pengen menantu yang baik aku minta sama siapa? Kalau aku pengen tokoku maju aku minta sama siapa? Jadi orang Kristen mythical literal adalah orang Kristen yang cuma minta-minta. Tapi dia tidak pernah ada keinginan kenal Tuhan, saudara. Nah, ini menjadi masalah. Kadang-kadang permintaannya membuat dia tingkah lakunya aneh. Mamaku kena cancer. Wah, aku akan doa dan puasa. Ya, jadi aneh dia. Doa dan puasa supaya apa? Tuhan kasihan sama dia. Itu namanya mythical literal. Tapi dia tidak butuh kenal Tuhan. Dia cuma butuh berkatnya. Jadi ini lalu level diteruskan. Saudara akan tahu baru mulai pada individuatif reflektif. Dan jumlahnya tidak banyak. Orang-orang level individuatif reflektif itulah yang memang mencari Tuhan. Tidak ada yang suruh di rumah dia baca Alkitab. Dan yang suruh dia selalu merenung dan bertanya, Tuhan omong apa, berfirman apa kepadaku hari ini. Dan aku akan belajar untuk mematuhinya. Nah ini jumlahnya sedikit saudara. Sehingga saudara membutuhkan sekali gratia, anugerah. Saudara perlu minta. Anugerah itu kalau tidak diminta dan tidak dipelihara, anugerah itu akan mati. Di dalam Alkitab ada banyak contoh sekali orang-orang percaya seperti misalnya jemaat di Efesus di dalam Wahyu pasal yang kedua itu pernah mendapatkan anugerah gratia yang disebutkan kasih semula. Tetapi setelah menjadi gereja yang besar, waduh Tuhan Yesus masih memuji, kamu itu tekun loh. Sebagai gereja kamu itu suka menginjili sehingga satu gereja menjadi 7 gereja. Dan kamu itu juga suka belajar firman sehingga ngapain?
Sehingga kamu bisa mengenali ajaran daripada pendeta Nikolaus itu sesat. Kamu juga hebat loh. Sebagai orang Kristen kamu setia dengan gerejamu. Kamu rela menderita untuk namaku. Tapi Yesus mengatakan, semuanya itu kamu lakukan persis seperti orang beragama lain yang cuma cinta agamanya. Kamu tidak mencintai aku. Kamu kehilangan kasih yang semula. Nah, saudara bayangkan aja. Jadi kalau gratia itu saudara tidak pelihara. Apa yang pernah saudara alami? Barangkali sentuhan-sentuhan Injil yang membuat saudara menangis. Lama-lama akan hilang. Gratia mesti dipelihara. Sehingga saudara itu tahu. Saya membutuhkan Tuhan. Dan saya ingin menemukan pengalaman dengan Tuhan adalah pengalaman yang terbaik dalam hidupku. Saudara, saya itu jujur saja. Saya kadang-kadang itu heran, dalam 1 tahun itu berapa kali ya saya menangis mendengarkan firman Tuhan. Saya bisa hitung dengan jari. Jarang sekali firman Tuhan betul-betul menyentuh, saudara. Tetapi saya mau tanya kepada diri saya sendiri. Berapa kali saya menangis nonton film Korea? Ternyata sering. Nah berarti selera saya lebih banyak ke film Korea daripada kepada firman, saudara. Jadi begitu melihat itu kan kita mengetahui. Waduh, gratia, anugerah. Ini jangan-jangan sudah mulai hilang. Nah, sesuatu yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi dia, saudara mesti pelihara. Dan anugerah yang kedua adalah notitia. Nah, notitia itu artinya mengenali firman yang sesungguhnya yang Tuhan sediakan. Kita notice, ini firman yang Tuhan sediakan. Jadi saudara, kita itu kemana-mana selalu bertemu dengan banyak sekali ajaran-ajaran yang tanda petik sesat. Saudara jangan percaya. Kalau ada pendeta yang menyuruh nanti, misalnya aja ya kan, ini air anggur yang akan saudara pakai ini bisa untuk menyembuhkan orang. Waduh, mana ada dalam Alkitab kayak gitu. Saudara jangan percaya. Oleh karena tidak boleh ada klinik, ada superstitious. Ada hal-hal yang seperti itu hadir di dalam kehidupan orang percaya. Nah sehingga pada saat kita itu tahu gratia, kita juga tahu notitia. Nah saudara baru mulai kenal. Sebetulnya yang Tuhan singkapkan itu apa. Saudara Yeremia itu adalah seorang hamba Tuhan yang pada suatu hari dimasukkan di sumur. Dan sumurnya itu ternyata berair. Berminggu-minggu, saudara bisa membayangkan. Cuma dikasih makanan secukupnya. Tetapi dia tidak mau fokus kepada apa yang dia diderita. Dia pikirin firman Tuhan terus. Jika saudara membaca buku daripada Yeremia yang kedua. Yaitu ratapan. Di dalam ratapan Yeremia sampai mengatakan apa? New every morning. Selalu baru yang Tuhan sediakan bagiku setiap hari. Selalu ada firman yang baru. Hari ini menyediakan firman ini. Besok firman yang lain lagi. Besok firman lain lagi. Sampai dia mengatakan, great is thy faithfulness. Tuhan, kesetiaanmu sangat besar. Nah, ini orang yang memelihara akan gratia. Kemudian notitia, dia itu akan mengalami kehadiran firman yang menguasai hidupnya. Sehingga dia mau pakai uang, dia mau mendidik anak, dia mau mengisi waktu kosong, semuanya dia nanti akan dituntun oleh firman. Oleh karena Tuhan sudah menebus saudara menjadi miliknya. Cuma maukah kita itu? Tanya ketiga yang terakhir. Jikalau saudara sudah memelihara gratia dan saudara belajar untuk notitia, sebetulnya harus ada asensia. Asensia adalah suatu tekad untuk mau dituntun oleh firman. Ya. Saudara di dalam Yesaya pasal yang ke-40, Yesaya pernah mengatakan bahwa orang-orang muda yang kuat pun itu bisa berlari-lari tersandung dan jatuh. Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan, dia akan terus memperbarui kekuatannya. Dia akan terbang seperti Raja Wali. Saudara membacakan bagian itu saya kadang-kadang mikir, ngapain ya? Kok menyebutkan orang yang berharap kepada Tuhan itu selalu memperbarui kekuatannya. Dia akan terbang seperti Raja Wali. Saudara, Raja Wali itu binatang yang aneh. Oleh karena apa? Kalau saudara pernah memelihara burung parkit, ini jenis-jenis yang seperti ini semuanya menghadapi hal yang mirip. Semakin tua itu cucuknya itu bengkong.
kuku-kukunya bengkong. Sehingga ngapain? Dia mau hinggap aja susah, mau makan juga susah. Raja Wali juga begitu. Setelah terbang beberapa tahun, itu mulai cucuknya bengkong. Cakarnya pada bengkong-bengkong. Lalu ngapain? Dia kemudian mulai cari makanan. Dia kumpulin, dia kemudian itu ada membuat sarang. Ngapain? Dia itu ada di sana diem aja. Bulu-bulunya yang sudah rusak, yang tua-tua dicabutin. Sehingga setengah gondol dia. Dan sekarang ngapain? Dia patok-patokkan cucuknya sampai botol. Dia juga cakarnya itu digaruk-garukkan di dinding batu itu sampai botol semua. Kemudian dia duduk di sana. Menunggu sampai pelan-pelan tumbuh lagi. Sehingga dalam beberapa saat Raja Wali yang sudah tua dan loyo ini, dia menjadi rejuvenile eagle. Dia terbang dengan kekuatan sayapnya. Persis seperti Raja Wali yang remaja. Nah, ini yang disebutkan sebagai asensia. Bagi orang yang mendapat gratia. Bagi orang yang mulai kenal. Seperti firman Tuhan yang disediakan itu apa? Hendaklah orang itu memperbarui kekuatannya. Terus menerus di tengah kehidupan yang sulit ini. Sehingga kita bisa mulai mengenal apa yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Yang Tuhan sediakan tidak seperti selera kita. Tuhan menyediakan firman-Nya yang ajaib. Termasuk pagi hari ini saudara akan makan minum perjamuan kudus. Ini merupakan sesuatu misteri yang sulit sekali. Meskipun saya bisa jelaskan, tetapi saya harus jujur. Pada saat makan dan minum, saya tidak merasa apa-apa. Saya tidak terharu, saya tidak teringat betapa dahsyatnya pengorbanan Allah untuk kita. Oleh sebab itu saya ingin supaya menghidupkan akan gratia, notisia dan asensia. Tuhan, aku tidak mampu mengasihi Engkau. Aku tidak mengerti dan aku tidak mau membodohi diri sendiri. Dan ikut cuma makan dan minum perjamuan. Aku ingin betul-betul itu mengasihi Engkau dengan kasih yang Kau sediakan bagiku. Jadi saudara nanti akan duduk makan minum perjamuan. Masing-masing itu berdoa di dalam hatinya. Dan biarlah kasih karunia Tuhan hadir di dalam umat Tuhan yang dikasih di tempat ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur oleh karena kami tahu kami adalah milik-Mu. Dan kami sudah menerima kasih karunia Tuhan dan kami ingin memeliharanya. Jikalau sebentar kami akan duduk makan di meja perjamuan-Mu, kiranya Tuhan sucikan hati kami. Beri kepada kami kepekaan rohani sehingga kami tidak menghina anugerah Tuhan. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami kasih, kami sudah berdoa. Amin.